Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andri ADJ akan mengulas mitos Gunung Gede Pangrango yang terletak di kawasan wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan yang dilansir dari media Sukafakta. Misteri Gunung Gede Pangrango, Sobat Andri ADJ, kita pasti tahu kalau tanah air kita ini punya banyak sekali gunung yang menyimpan sejuta unik yang horor. Di antaranya Gunung Slamet, Gunung Salak, Gunung Lawu, Gunung Berbabu, dan gak ketinggalan juga mitos Gunung Gede Pangrango. Sudah pernah dengar Gunung Gede Pangrango? Terletak di Jawa Barat. Gunung ini punya banyak cerita, tempat buat nikmatin pemandangan yang bagus, tapi juga punya sederet cerita misteri yang bikin penasaran dan membuatnya menjadi salah satu gunung terangker di Indonesia. Buat kalian yang doyan trekking atau cuma senang-senang menikmati alam keindahan, Gunung Gede Pangrango ini bisa jadi spot yang bagus banget. Tapi ini ya, selain keindahan alamnya juga bikin nggak mau berkedip. Gunung Gede juga tersohor karena kisah-kisah mistis yang melegenda di setiap jalur dan sudut hutannya. Sobat, mulai dari alun-alun Surya Kencana yang seru banget buat dijelajahi sampai cerita-cerita misterius di jalur Cibodas. Semua cerita ini ngajak kita lebih dekat lagi dengan kebudayaan dan tradisi lokal yang kaya raya. Nah, kita bakal mengulik 6 mitos Gunung Gede Pangrango yang sudah lama jadi buah bibir di kalangan pendaki dan pencinta cerita seram. Yuk kita mulai petualangan seru ini. 1. Keindahan misteri alun-alun Surya Kencana. Alun-alun Surya Kencana. Kita mulai dari alun-alun Surya Kencana, sebuah lapangan sapana luas yang dikelilingi pemandangan gunung epik dan yang bikin spesial. Tempat ini dipenuhi bunga edelweiss yang mekar sempurna. Tapi gak cuma keindahan alamnya yang menarik alun-alun Surya Kencana, juga punya cerita mistis yang melekat kuat. Tempat dianggap suci karena dipercaya sebagai tempat tinggal Pangeran Surya Kencana dan juga menjadi lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat adu kekuatan dengan kerajaan Islam. Kisah-kisah ini menjadikan alun-alun tidak hanya cantik di mata tapi juga kaya dengan lapisan cerita spiritual dan mistis. Yang kedua, Kadang Batu Pos. Pos pendakian yang menjadi sarang kuntilanak. Kandang Batu, potret Kandang Batu beranjak dari alun-alun. Kita mampir ke Kandang Batu ini adalah salah satu pos pendakian di Gunung Gede yang punya cerita mistis yang melegenda. Tempat ini sering dijadikan peristirahatan, ini sering dikaitkan dengan kuntilanak. Seorang pendaki pernah berbagi pengalaman mistis saat camping. Di sini ceritakan temannya merasa disentuh dan diajak bicara oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara itu terdengar seperti suara temannya, padahal temannya itu tidak ada di belakangnya. Yakin masih berani menginap di sini? Yang ketiga, kisah pendaki perempuan yang dipeluk sosok raksasa hitam, yaitu Genderuwo. Setelah cukup merinding di Kandang Batu, kita naik ke level misteri berikutnya, yaitu tentang sosok raksasa hitam. Cerita ini berasal dari pengalaman seorang pendaki wanita yang mendaki cuaca hujan lebat. Saat itu dia merasa ada yang mengintip saat dia buang air kecil. Malamnya dia bermimpi dipeluk oleh sosok raksasa hitam yang terus menghantui sepanjang perjalanan sampai turun gunung. Menyeramkan, bukan? Nah, sekarang Sobat Andri ADJ, setelah mengenal beberapa misteri, kita akan terus menjelajahi lebih dalam lagi, yaitu di cerita-cerita lainnya yang tak kalah seru dan bikin bulu kudu berdiri. Yang keempat, misteri sosok Aul, makhluk berkepala dua yang menyesatkan pendaki. Sosok misteri Aul beralih sosok yang menyeramkan. Kita jumpai cerita lain yang kalah misterius, yaitu tentang entitas Aul.
Sobat, bayangkan bertemu dengan makhluk yang memiliki dua kepala berjalan sempoyongan dan sering menyamar sebagai warga setempat. Aul sosok dengan dua kepala ini terkenal karena sering menyesatkan para pendaki yang kurang waspada. Kisah-kisah tempat Aul ini bukan hanya menambah misteri tetapi juga mengingatkan kita semua untuk selalu berhati-hati waspada saat menjelajahi keindahan alam yang terkadang bisa menipu. Yang kelima, kesaksian mistis pendaki di jalur Cibodas mencari teman yang hilang. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi misteri jalur Cibodas. Jalur ini dikenal sebagai salah satu favorit para pendaki karena keindahannya. Tapi siapa sangka jalur ini juga menyimpan cerita mistis yang membuat siapa saja berpikir dua kali. Salah satu cerita yang cukup dikenal adalah tentang seorang pendaki yang bertemu dengan wanita kecil berbaju putih. Di tempat hutan, wanita kecil itu mengajaknya mencari teman yang hilang dan bukan menawarkan kopi kepada pendaki tersebut. Kisah-kisah seperti ini membuat misteri Gunung Gede Pangrango semakin kental dengan nuansa misterius dan penuh teka-teki. Yang keenam adalah Simong Meleber dan Telaga Warna. Simpang Meleber adalah potret petunjuk arah Simpang Meleber disebutnya itu. Dari Simpang Meleber di mana pendaki dianjurkan untuk tidak melewati jalur ini setelah maghrib karena cerita menjadi aneh. Hingga Telaga Warna yang konon katanya jika kamu melihat ikan meloncat di permukaan air, semua keinginanmu akan terkabul. Cerita-cerita ini bukan hanya menambah daftar panjang misteri di gunung ini, tapi juga membuat Gunung Gede Pangrango semakin terasa magis dan misterius. Di mana lokasi Gunung Gede Pangrango? Gunung Gede Pangrango adalah terletak di Jawa Barat Indonesia dan berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Lokasi Taman Nasional ini mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Letaknya strategis membuat mudah diakses dari berbagai kota besar di sekitarnya seperti Jakarta dan Bandung. Waktu pendaki ke puncak Gunung Gede Pangrango bisa bervariasi tergantung jalur yang dipilih dan kecepatan pendaki. Umumnya pendaki melalui jalur Cibodas dan Gunung Putri memakan waktu 6-8 jam untuk mencapai puncak Gunung Gede. Untuk mencapai puncak Gunung Gede Pangrango, waktu pendakian bisa lebih lama tergantung kondisi fisik dan kecepatan pendaki. Apakah Gunung Gede dan Gunung Pangrango itu masih aktif? Gunung Gede dan Gunung Pangrango itu masih aktif. Ya, kadang ada yang bilang sudah tidak aktif. Ya, meskipun keduanya adalah gunung berapi. Mereka tidak menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Namun tetap penting untuk memantau informasi terkini dari otoritas setempat sebelum melakukan pendakian. Apa beda Gunung Gede dan Gunung Pangrango? Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua puncak berbeda yang terletak di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede memiliki ketinggian sekitar 2.958 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Pangrango lebih tinggi dengan ketinggian sekitar 3.019 meter di permukaan laut. Di atas permukaan laut, pembedaan utama lain yaitu adalah karakteristik jauh jalur pendakian dan pemandangan yang bisa dilihat dari masing-masing puncak. Kedua gunung ini sering dijadikan tujuan pendaki dan satu perjalanan karena lokasinya yang berdekatan. Sobat, kita telah menjelajahi berbagai sudut misterius Gunung Pangrango dari
keangkeran alun-alun Surya Kencana yang sakral hingga jalur-jalur pendakian yang menyimpan cerita-cerita mistis. Semua telah kita ulas satu persatu. Tidak hanya sebagai dinasti pendakian yang menantang, Gunung Pangrango juga menawarkan kisah-kisah menggugah imajinasi, mungkin membuat beberapa dari kita merinding dan bahkan terinspirasi. Kisah mistis yang kita dengar bagian ini adalah hanya sekedar cerita untuk menakut-nakuti para pendaki yang datang, melainkan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan lokal yang memberi dimensi lebih pada keindahan alam Indonesia. Jadi sobat, apakah menemukan mengalami sendiri di Gunung Gede ini banyak sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal, namun percaya bahwa segala sesuatu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting niat kita tidak punya niat yang jelek, ya, karena alam perlu kita jaga, perlu kita lestarikan dan perlu kita rawat. Tolong komen, like, and share. Semoga channel ini terus bisa berkembang, sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.